Bunda, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosa Iliani, dari D3 Kebidanan tingkat 2A. Panggul terdiri dari bagian keras yang dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamenta. Tulang panggul itu sebenarnya terdiri dari 4 buah tulang. Yang pertama, 2 buah tulang pangkal paha atau os cokae, 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, dan 1 buah tulang tungging. Tulang pangkal paha terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Yang pertama, tulang usus atau os ilium, tulang duduk atau os ischium, dan tulang kemaluan atau os pubis. Tulang usus merupakan tulang terbesar dari panggul dan membentuk bagian atas dan belakang dari panggul. Batas atasnya merupakan pinggir tulang yang tebal yang disebut crista iliaca. Ujung depan maupun belakang dari crista iliaca yang menonjol disebut spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior. Sedikit di bawah spina iliaca anterior superior terdapat tonjolan tulang lagi yang disebut spina iliaca anterior inferior, sedangkan di sebelah bawah spina iliaca posterior superior terdapat spina iliaca posterior inferior. Di bawah spina iliaca posterior inferior terdapat tekik yang disebut insicura ischiadica major. Pada os ilium terdapat lajur, ialah linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya ada tulang duduk. Tulang duduk terdapat pada sebelah bawah dari tulang usus. Pinggir belakang berduri ialah spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat insicura ischiadica minor. Pinggir bawah tulang duduk sangat tebal. Bagian inilah yang mendukung berat badan kita kalau kita duduk dan disebut tuber ischiadicum. Selanjutnya tulang kemaluan. Tulang kemaluan terdapat sebelah bawah dan depan tulang usus dengan tulang duduk. Tulang ini membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang dinamakan foramen obturatum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut ramus superior ossis pubis. Sedangkan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut ramus inferior ossis pubis. Ramus inferior kiri dan kanan membentuk arcus pubis. Tulang pangkal paha yang berhubungan dengan tulang kelangkang dengan perantara persendian disebut dengan articulation sarcoiliaca dan berhubungan pula dengan jaringan pengikat yang dari tulang kelangkang pergi ke tulang usus maupun tulang duduk. Tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh simpipsis pubis. Selanjutnya tulang kelangkang. Tulang kelangkang berbentuk segitiga melebar dari atas dan meruncing ke bawah. Kiri dan kanan dari garis tengah tampak 5 buah lubang yang disebut foramina sacralia anteriora. Dari garis tengahnya terdapat deretan cuat-cuat duri yang dinamakan crista sacralis. Ke atas tulang kelangkang berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Bagian atas dari sakrum yang mengadakan perhubungan ini menonjol ke depan dan disebut promontorium. Selanjutnya ada tulang tungging. Tulang tungging berbentuk segitiga dan terdiri atas 3-5
5 ruas yang bersatu. Selanjutnya, panggul kecil. Untuk lebih mengerti bentuk dari panggul kecil dan untuk menentukan tempat bagian depan anak dalam panggul, maka telah ditentukan 4 bidang. Yang pertama, pintu atas panggul. Yang kedua, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan yang keempat, pintu bawah panggul. Pintu atas panggul, batas-batasnya yang pertama, promotorium, sayap sacrum, linea innominata, ramus superior osis pubis, dan pinggir atas simpisis. Biasanya, 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggul. Yang pertama, ukuran muka belakang, ukuran melintang, dan ukuran kedua, ukuran serong. Yang pertama, ukuran muka belakang dari promotorium ke pinggir atas simpisis terkenal dengan nama conjugate vera dengan ukuran 11 cm. Kemudian ukuran terpendek conjugate ericia dari promotorium ke simpisis beberapa milimeter di bawah pinggir atas simpisis. Selanjutnya ada conjugata diagonalis. Ini dapat diukur dengan jari dan yang melakukan pemeriksaan dalam. Selanjutnya ada ukuran melintang. Adalah ukuran terbesar antara linea innominata diambil tegak lurus pada konjung vera dengan ukuran 12,5 cm. Selanjutnya ukuran serong dari artikular sacroiliaca ke reticulum pubicum dari belahan panggul yang bertentangan dengan ukuran 13 cm. Selanjutnya ada bidang luas panggul. Bidang ini terbentang antara pertengahan simpisis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Selanjutnya ukuran muka belakang dengan ukuran 12,75 cm dan ukuran melintang sebesar 12,5 cm. Selanjutnya bidang sempit panggul. Bidang dengan ukuran-ukuran yang terkecil. Bidang ini terdapat setinggi bawah simpisis, kedua spina ischiadica, dan memotong sakrum 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ukuran muka belakang sebanyak 11,5 cm. Selanjutnya ukuran melintang 10 cm dan diameter sagittalis posterior dari sakrum ke pertengahan antara spina ischiadica. Selanjutnya ada pintu bawah panggul. Bukan satu bidang, tetapi terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama. Segitiga depan dibatasi dengan arcus pubis. Pada pintu bawah panggul biasanya ditentukan 3 ukuran. Pertama, ukuran muka belakang dari pinggir bawah simpisis ke ujung sakrum dengan ukuran 11,5 cm. Ukuran melintang. Ukuran melintang adalah ukuran antara tuber ischiadicum kiri dan kanan sebelah dalam dengan ukuran 10,5 cm. Selanjutnya ada diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan ukuran melintang dengan ukuran 7,5 cm. Selanjutnya bidang hot 1 sama dengan pintu atas panggul. Selanjutnya hot 2 sejajar dengan hot 1 melalui pinggir bawah simpisis. Selanjutnya ada hot 3 sejajar dengan hot 1 melalui spina ischiadica. Dan hot 4 sejajar dengan hot 1 melalui os coccygis. Baiklah Bunda, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.